Catatan dari analis sepak bola kita malam hari ini yang sudah bergabung ada Bung Wesley Huta Galung. Selamat malam Bung Wes. Selamat malam Mas Bray. Ini saya betul-betul ingin mengapresiasi fighting spirit dari Garuda Muda Bung Wes. Tapi kalau Anda lihat bagaimana sepanjang 90 menit awal tadi? Saya melihat ada perbedaan gaya bermain ya. Itulah taktikal dalam sebuah turnamen itu Mas Ibrahim. Jadi tidak semua taktik itu akan dipraktekkan di semua pertandingan yang sama. Apalagi kita bermain lebih banyak jumlah pertandingannya menghadapi lawan-lawan di AFF ini dibandingkan Thailand yang hanya 2 kali main di grup, kan kita main 3 kali di grup. Jadi rotasi perputaran pemain itu wajar dilakukan oleh Gerald Van den Berg sebagai pelatih. Nah, pertanyaan memang adalah ketika pilihan itu diberikan, kepercayaan diberikan kepada pemain, termasuk seperti memindahkan rotasi gaya bermain, Donitri bisa bermain di tengah, kemudian Dominikus Dion yang banyak bagi pemain pengganti tiba-tiba menjadi otak serangan bermain di belakang Donitri, dan kita masih belum melihat sebenarnya daya ledak kita ketika kita di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Filipina, menghadapi Malaysia, itu persoalannya di depan, dan perputaran pergantian pemain itu rotasi yang dilakukan oleh Van den Berg juga belum memberikan solusi sebenarnya sampai akhirnya Ravens tadi mencetak gol kembali untuk menyamakan kedudukan. Jadi persoalan utama kita dalam 3 pertandingan terakhir adalah memasuki sepertiga permainan lawan, bagaimana kita menguasai permainan seperti kita yang membangun setup build up serangan dari sepertiga kita sampai sepertiga tengah, tapi kita mentok di sepertiga pertahanan lawan. Oke, tapi kalau kita lihat tadi beberapa peluang emas tercipta, Jens Raven bahkan ada yang mengenai tiang sebelum tadi mencetak gol. Ini artinya sudah ada credit point tentu positif ya untuk lini serang kita. Ya, meskipun hanya lewat sundulan dari belakang ya, tapi 8 kali percobaan satu tembakan on target di babak pertama itu tidak memperlihatkan juga efektivitas serangan, karena kita sangat menguasai permainan loh. Iya, betul. 79-80% penguasaan bola, dan operan bola kita kan jauh sekali. Thailand tuh tidak sampai 100 kali nyentuh bola, ngoper bola. Kita 300-an memberikan bola. Berarti kita benar-benar menguasai permainan. Tapi kan ujung-ujung dari sebuah pertandingan adalah mencetak gol. Semakin sering kita melakukan tembakan, semakin sering kita mencapai on target, semakin besar peluang mencetak gol. Nah, ini yang kita harus lihat betapa persoalan itu menjadi catatan di AFF U23 ini tahun ini. Dengan passing mencapai 670 lebih, penguasaan bola 74%. Artinya belum begitu efektif Garuda Muda di malam hari ini. Iya, efektifnya dari belakang sampai tengah dengan perubahan-perubahan permainan yang dilakukan, dan kita harus memberikan acungan jempol ya. Kalau saya lihat bagaimana Rahmat Arjuna itu bisa mengambil tempat Donitri yang ditaruh di tengah, kemudian Ahmad Maulana bisa membantu serangan bersama Robby Darwish. Ini ada sebuah perubahan yang menarik dan sudah menghasilkan sebuah permainan yang mendominasi. Tapi ujung-ujungnya kemarin kita harus memperlihatkan ketajaman kita, dan itu belum terlihat di sampai perpanjangan waktu. Ini di akhir-akhir babak kedua, Van den Berg sudah mulai memasukkan sekitar 4 pemain. Bagaimana Anda melihat rotasi 4 pemain ini yang dimasukkan? Kita kaget ya, ada 4 center back di dalam lapangan kita, tapi dua-duanya menjadi tengah karena Van den Berg mungkin melihat kebutuhan adalah bola-bola atas. Bagaimana pemain kita sebenarnya punya kemampuan di dalam kecepatan, tapi ketika masukkan bola silang ke dalam pertahanan lawan, kita masih kalah duel. Mungkin ini jadi sebuah pilihan bagi Van den Berg, dengan resiko kecepatan serangan sayap kita dengan menarik jumlah pemain keluar seperti Dion, Ahmad Maulana, itu kan mempengaruhi gaya bermain kita. Tapi itu telah tactical game, pilihan seorang pelatih mengubah gaya bermain dengan harapan membawa perubahan yang diinginkan. Artinya ini kalau misalkan kita melihat dari beberapa pertandingan sebelumnya, Malaysia, Filipina, Thailand, ini artinya 3 pertandingan ini memang menjadi ujian sesungguhnya bagi Garuda Muda, Bung Wes. Iya, dengan hitung-hitungan kita sebenarnya, saya dari awal pasti semifinal masuk lah, dan pilihannya antara Vietnam dan Thailand, dan Vietnam sekarang sudah nunggu di final. Tapi kalau melihat cara kita bermain seperti ini, kita sebenarnya tidak lagi bisa dikatakan kalah bersaing. Kita dari segi permainan
kita bagus, kita menarik. Cuman di pertandingan kali ini, Mas Ibrahim, saya melihat Thailand tahu cara bermain untuk terjun di turnamen. Apalagi mereka punya waktu istirahat, jumlah pertandingan yang lebih sedikit, dan itu menguntungkan secara kebugaran di pertandingan semifinal ini. Kalau soal tadi jarak kerapatan antar lini, bagaimana di sini Anda melihatnya? Cukup bagus ya dari belakang sampai tengah saya katakan, tapi di depan antara Raihan Hanan, Revan, kemudian Rahmat Arjuna itu yang kurang mendapat sokongan dari belakang karena sangat bertumbuh kepada Dimitri dan Dominikus Dion kerap kalau menurut saya di babak pertama tadi sebelum dia diganti itu kadang telat mengambil keputusan. Momentum lewat ketika rekannya terutama dari sisi kiri ketika Rahmat Arjuna sudah mendapatkan ruang untuk bergerak masuk, tapi dia mendelay bola dan membelokkan arah. Itu memang sebuah ujian kematangan anak muda ya. Jadi ketika dari lini kedua hingga lini serang kita, apa sih sebetulnya yang menjadi kendala? Apakah masih ada keraguan-raguan dari lini tengah kita untuk suplai bola ke depan, Bung Wes? Saya melihat bukan keraguan-raguan karena memang ya gaya bermain kita seperti itu ya. Sebelum-sebelumnya Donitri bermain di kiri. Ketika saya ingat menghadapi Filipina, Donitri tadi keluar menit 70-an, langsung daya gempur kita hilang dari sisi kiri, semua bertubuh kanan. Tapi memang gaya bermain kita dari dulu ada kecepatan di kedua sayap ini. Jadi bukan keraguan-raguan, tapi memang gaya bermain kita seperti itu. Dan kalau bisa dimundur ya Mas Ibrahim, pemain lokal mana yang mendapat tempat sebagai posisi nomor 9 atau striker utama di tim saat ini? Pemain lokal mana yang mendapatkan kepercayaan itu sehingga dia menit bermainnya banyak dan dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk menularkan apa yang didapat di klub, di liga kepada tim nasional. Kan sangat jarang pemain lokal kita mendapatkan tempat sebagai striker utama. Semua pemain asing, dan kemudian timnas membutuhkan, kita nggak punya pemain yang dibutuhkan untuk posisi nomor 9. Ini masih ada extra time, 15 menit lagi kita akan tunggu dan kita doakan bersama-sama seluruh Indonesia mendoakan kita bisa lolos ke final. Terima kasih untuk ulasannya Bung Wes di malam hari ini. Terima kasih Mas. Setelah hasil lapor diplomat muda telah dikantongi polisi namun ponsel Arya hingga ransel belum ditemukan. Pembahasannya kami hadirkan sesaat lagi.